Halo, selamat datang dalam channel saya. Kali ini tema kita adalah memilih ruko atau rumah sebagai tempat bisnis bimbel Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe ya. Dukung kami dengan cara klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi tidak ada salahnya saling mendukung, saling membantu. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda ingin ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi orang lain, silakan share di media sosial Anda. Oke, teman-teman semuanya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan ruko dan rumah. Kali ini kita fokus ke ruko dulu. Saya di sini menuliskan ada 5 kelebihan sekaligus juga kekurangan ya. Dan rata-rata memang di sini kekurangannya ya pada modal dan sewa yang sangat tinggi. Pertama, kelebihannya yaitu ruko memiliki tampilan yang mewah dan profesional. Artinya ini relevansinya nanti akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bisnis Anda sehingga nanti bisa membuat faktor kali pada penjualan Anda. Rata-rata image kalau kita masuk atau lihat ke sebuah bisnis, kalau bisnisnya ruko besar mewah gitu ya, maka tentu kita akan langsung memiliki tingkat kepercayaan yang bagus lah gitu ya. Kita akan menyangka, wah ini bisnisnya profesional. Tapi memang korelasinya adalah sewanya sangat tinggi. Sebagai contoh bagi Anda, kami pernah bertanya waktu itu sebuah ruko di Kota Padang yang lokasinya tidak terlalu benefit gitu ya. Saya sebut saja lokasinya di daerah Tabing, Padang ya. Itu sewanya 45 juta per tahun dan minimal harus bayar 2 tahun. Artinya kita harus mengeluarkan modal awal hanya untuk sewa saja, uang hilang itu 90 juta rupiah. Maka saya waktu itu berpikir lebih baik membeli tanah saja daripada menyewa 90 juta rupiah uangnya hilang. Kalau dibelikan ke tanah, maka dia bisa menjadi aset dan nilainya meningkat setiap tahun. Kemudian yang kedua, memang kelebihannya lokasinya strategis, jadi memiliki akses yang banyak dan lancar. Kendaraan roda 2, roda 4, bus, dan seterusnya. Kemudian juga mudah terlihat karena ruko ini tinggi, besar, menjulang gitu ya. Nah, sehingga membuat awareness pelanggan itu lebih cepat kita dapatkan sehingga memang sekali lagi ke faktor kali penjualan lebih mudah. Ya, memang kekurangannya harga sewa lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kapasitas gedung bisa dikostum sesuai rencana atau angan-angan kita. Karena memang ruko ini rata-rata kan isinya masih bolong gitu ya. Polos gitu ya. Jadi kita bisa mendesain sesuai keinginan kita seindah mungkin, seprofesional mungkin. Kita bisa bikin front office seperti di bank sehingga orang menyangka ini bimbelnya sangat-sangat berkualitas gitu ya. Karena memang tidak bisa pungkiri ilmu komunikasi mengatakan bahwa manusia terpengaruh oleh apa yang dia lihat sebesar 55%. Nah, gitu ya, 55%. Itu teorinya nyata dari Stanford University yang sudah diteliti ya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, memang resikonya yaitu harganya sangat-sangat mahal. Kami sebagai pertimbangan bagi Anda, kami pernah membuat desain yang biasa saja untuk bimbel kami itu menghabiskan hanya untuk partisi itu angkanya 25 sampai 30 juta rupiah untuk satu lantai. Berarti 2 lantai sudah menghabiskan 50 sampai 60 juta rupiah. Anda bisa bayangkan uang segitu banyak mungkin bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain yang berupa aset gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, kita memang kelebihannya bisa menjual lebih mahal karena ada faktor 1, 2, dan 3 ini tadi. Nah, tapi memang kekurangannya ya modal harus besar gitu ya. Kita nggak bisa jual lebih mahal kalau bimbel kita desainnya jelek, kalau kursinya nggak mewah juga, kalau guru-gurunya nggak profesional juga gitu ya. Kalau nggak ada AC-nya gitu ya, nanti orang-orang kan komplain. Memang artinya kita butuh modal lebih besar. Dan yang kelima, kita bisa menjadi market leader. Kenapa? Karena dengan dukungan poin 1 sampai 4 ini, kita bisa menguasai pangsa pasar. Sebagai contoh, ini ada sebuah bimbel X di Kota Padang. Dia itu menjadi market leader. Dia menguasai 4 titik jalur utama jalan di Kota Padang yang luar biasa sekali. Penghasilannya pernah saya hitung itu di angka 11 sampai 15 miliar per tahun. Wow, luar biasa sekali. Dan ownernya sekarang setahu saya tidak lagi menyewa ruko. Mereka punya 4 ruko dan semuanya dibeli saja gitu. Setahu saya begitu. Itu luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa begini? Ya, ada proyeksi bisnis yang diperjuangkan. Oke. Kita next lanjut. Kemudian kelebihan dan kekurangan rumah ya.
Jadi kelebihannya ada 5, kekurangan juga sekaligus 5. Kelebihan memang rumah ini berbanding terbalik dengan ruko, yaitunya disewa yang lebih kecil dan modal yang lebih rendah. Tapi kekurangannya pertama, ya tampilan kurang meyakinkan. Kalau kita menyewa rumah, ya rata-rata rumah itu kalau disewakan oleh orang lain kan jarang rumahnya bagus gitu ya. Kecuali kalau memang rumah itu sengaja disewakan untuk target marketnya kantor besar gitu ya. Dan itu sewanya ya lebih mahal lagi dari ruko, bisa ratusan juta per tahunnya gitu ya. Tapi kita tidak menyasar rumah yang seperti itu. Kalau kita mau menyewa rumah yang angka sewanya 5-20 juta per tahun, itu rata-rata tampilannya memang tidak meyakinkan. Butuh biaya lagi untuk merenovasi, mencat, dan bahkan membersihkan rumput-rumput yang ada di pekarangan rumah itu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ya mungkin barangkali nanti kepercayaan masyarakat kurang dan faktor penjualan kita juga tidak terlalu tinggi. Dan yang kedua, kekurangannya yaitu lokasi kurang strategis. Ya, setahu saya selama ini 7 tahun menjalankan bisnis bimbel, kami belum menemukan rumah yang lokasinya strategis dan sewanya murah, itu tidak ada. Rata-rata kalau rumah sewanya murah pasti berada di komplek. Dan rata-rata kalau kita bikin bimbel di komplek nggak akan berkembang pesat. Karena pangsa pasarnya yang sedikit dan bahkan jalan-jalan di komplek itu berputar-putar, jadi membuat orang sulit mengetahui alamat rumah kita. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kekurangannya itu kapasitas gedung yang terbatas. Biasanya rumah kalau tipe 36 hanya ada 2 kamar gitu ya. Kalau tipe 45 cuma ada 3 kamar, berarti kita perlu lagi biaya untuk membuat partisi untuk nanti mendesain kelas jika seandainya siswa kita banyak. Kemudian yang keempat, kekurangannya yaitu kita tidak bisa menjual lebih mahal karena faktor 1-3 tadi. Nah, kemudian yang ya artinya apa? Artinya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan lebih besar daripada di ruko. Setahu saya tidak ada pengusaha bimbel yang buka bimbel di rumah penghasilannya jauh lebih besar daripada pengusaha bimbel yang buka bimbel di ruko tuh, itu sangat mustahil sekali. Kemudian yang kelima, kekurangannya adalah kepercayaan masyarakat kurang bisa dikuasai karena lokasi tidak strategis, tampilan tidak meyakinkan, kemudian gedung juga terbatas gitu ya. Maka kepercayaan masyarakat tidak bisa dikuasai sehingga kita tidak bisa menjadi market leader bisnis bimbel. So, kita akan masuk pada kesimpulan mana yang baik untuk kita gitu ya, untuk Anda, apakah rumah atau ruko gitu ya. Jadi sebelum memulai atau membuang uang Anda begitu saja, maka perhatikan kesimpulan ini. Pertama, jika Anda adalah seorang pengusaha dengan modal yang sangat besar, kemudian punya proyeksi bisnis yang besar ini menurut saya di atas 2 miliar per tahun gitu ya proyeksi bisnisnya, maka kami rekomendasikan Anda menyewa ruko saja. Karena kalau Anda sewa rumah, ya Anda bermain bisnis kecil, berpikirnya sama-sama besar, sama-sama rumit, tapi hasilnya akan kecil gitu. Tapi memang resikonya besar. Besar ini maksudnya berapa modal yang dibutuhkan untuk ruko? Minimal saran kami itu yang di atas 200 juta, idealnya bisnis bisa berjalan di ruko untuk bimbel gitu ya. Karena partisinya mahal, sewanya juga tinggi. Tapi bagi Anda yang pengen belajar mulai bisnis, ya pengen resikonya kecil, ruginya juga kecil, tapi ada penghasilannya gitu ya. Daripada Anda bekerja dengan orang lain, kan ada tipe orang yang tidak suka bekerja dengan orang lain, maka sebaiknya saran kami ya pilihlah rumah. Ya, Anda bisa memulainya dengan cara mungkin menggadai motor Anda atau menjual motor Anda. Yang penting saran kami tidak berhutang ya, karena berhutang itu akan membuat Anda sulit dan membuat Anda tidak kreatif karena memikirkan utang demi utang. Oke, terima kasih atas tontonan video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik like jika Anda suka, subscribe ya, sekali lagi subscribe dan juga share jika Anda merasa orang-orang di media sosial Anda membutuhkan informasi ini. Sebuah motivasi terakhir dari kami yaitunya jangan takut untuk memulai karena itu akan menghambat cita-citamu. Tidak ada orang yang mulai pasti berhasil, tapi orang yang tidak memulai sudah pasti gagal duluan. Saya Bobby Kevin, see you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!